Kusuma! Romo! Eyang! Seperti yang telah dikisahkan pada episode sebelumnya, bahwa roh Eyang Suryapati telah merasuki tubuh Suliwa dan di saat itulah pertarungan dahsyat duel Aji Rengkah Gunung sedang terjadi antara Durgandini dan Suliwa. Akhirnya pertarungan itu pun membuat Durgandini sekarat tak berdaya terhantam Rengkah Gunung, sedangkan Suliwa tidak terluka sama sekali. Akan tetapi, roh Eyang Suryapatilah yang mengalami penderitaan dahsyat. Sebab ia telah melanggar sumpahnya sendiri untuk tidak menggunakan ajian tersebut, sehingga di saat itulah kemungkinan pertemuan terakhir Suliwa dan Eyang Suryapati. Mudah-mudahan Dewa masih bisa memaafkan aku, sehingga suatu saat aku masih dibolehkan menemuimu lagi. Selamat tinggal, Dewa. Eyang Guru. Sementara kita menuju pada Arum Kemangi yang di saat itu sedang bertarung melawan Sudawirat dan Lokahita, sedangkan Angling Kusuma yang diselamatkannya ditaruh di atas pohon. Pertarungan mereka pun berlangsung sangat sengit, begitu lincah dan hebatnya Kemangi memiliki ilmu meringankan tubuh dengan sempurna, ia pun tidak mudah untuk dikalahkan begitu saja meski diserang bertubi-tubi. Gadis muda dari perguruan Kepingis Putih itu mampu menghindari serangan-serangan berbahaya kedua lawannya tersebut. Dan di saat situasi serangan yang terus mendesak dari Sudawirat dan Lokahita, tiba-tiba datanglah Prabu Angling Dharma yang langsung turut membantu Kemangi yang tampak mulai terpukul mundur menghadapi dua lawannya tersebut. Putri, ini anakku Romo, Angling Kusuma. sabar anakku, pasti masih di sekitar sini. Ayo kita cari. Ilmu kanuragan Prabu Angling Dharma memang tidak diragukan lagi dan sungguh luar biasa. Terlihat Sudawirat tampak walahan menghadapinya, ia pun hanya dibuat bulan-bulanan saja. Dan ketika keadaan Sudawirat yang semakin tertekan dalam pertarungan itu, akhirnya ia pun mengeluarkan ilmu liciknya malih rupa dan mengkamuflase menjadi Dewi Sekarwangi palsu. Sehingga Angling Dharma pun tidak lagi menyerang, sebab sulit membedakan mana Dewi Sekarwangi yang asli dan semua prajurit yang ada di sana pun tampak kebingungan juga dibuatnya. Dan tidak lama kemudian, datanglah Suliwa yang langsung mengatasi permasalahan tersebut hingga penyamaran Sudawirat pun terbongkar. Baik, sekarang siapa di antara kalian yang membawa kalung milik Angling Kusuma? Ini Suliwa. Suliwa, dia yang palsu. Sebentar, Gusti Dewi. Akhirnya Sudawirat di saat itu pun kembali menggunakan ilmu malih rupa, karena dengan demikian ia mampu merubah dirinya menjadi bentuk apapun yang diinginkan. Dan kini Sudawirat pun tiba-tiba merubah dirinya menjadi seekor kura-kura, guna membingungkan arah serangan Angling Dharma. Akan tetapi Raja Mawapati itu telah memiliki ilmu kesaktian untuk mengalahkan ajian licik tersebut. Dan di saat itulah Sang Prabu pun mengeluarkan ajian pamungkasnya Meliwis Putih untuk meredam ilmu malih rupa Sudawirat. Dan alhasil pemuda songong itu pun langsung tersungkur terhantam serangan dadakan dari Prabu Angling Dharma. Angling Kusuma yang terlihat sangat kelaparan itu memohon ke ibunda dan eyangnya untuk segera membawanya kembali ke Bojanegara.
Karena beberapa hari bocah kecil itu disekap dan tidak diberi makan sama sekali oleh Durgandini, Prabu Boja pun sangat kasihan melihat cucunya itu. Ia lantas mengerahkan semua untuk segera bergegas kembali ke Bojanegara. Namun sebelum beranjak pergi, Prabu Angling Darma pun hampir saja melupakan jasa Arum Kemangi yang telah berhasil menyelamatkan putranya tersebut, dan di saat itulah sang Prabu pun kemudian mengucapkan rasa terima kasih besar padanya. Terima kasih Nini telah menyelamatkan putra kami. Maaf, siapa nama Nini? Hamba Arum Kemangi, Gusti, teman Suliwa. Suliwa, kamu ini punya teman baru tidak menceritakan pada saya. Oh iya, maaf Gusti. Angling Dharma, Iya, sebaiknya kita kembali ke Gedaton. Kita rayakan keselamatan ini. Baik, mari. Iya. Ayo Kemangi. Sementara di sisi lain terlihat tampak Durgandini yang sedang berjalan sempoyongan karena menderita luka dalam maupun luar di sekujur tubuhnya, akibat terkena ajian rengkah Gunung Suliwa yang dirasuki oleh roh Pangeran Suryapati. Beruntung Durgandini tidak sampai mampus, sebab rengkah gunung tersebut keluar secara bersamaan dan akhirnya si nenek peyot tersebut merasakan sendiri betapa sakit dan kejamnya ajian itu meski tidak terhantam sepenuhnya. Saya tidak tahu bagaimana nasib guru, Bi. Terus terang, saya cemas. Jangan-jangan beliau terkena bencana, Bi. Yang penting kita menyelamatkan diri dulu, Wirat. Guru itu akalnya sangat banyak. Berapa kali kita mengira beliau sudah tewas, tapi ternyata masih hidup. Saya heran, Suliwa masih bisa hidup. Padahal dia akan menerima pukulan rengga gunung. Mungkin dia punya nyawa 9. Sementara Sin berganti pada perjalanan Dewi Sintawati, yang mana di saat itu telah sampai di wilayah kawasan hutan Simbar Manyura, untuk menyelidiki keberadaan Dewi Kusuma Gandawati calon istri Batik Madrim. Di perjalanannya itu, ia pun melihat ada sebuah bangunan yang menurutnya sangat aneh karena terletak di bawah jurang dan hanya satu-satunya serta jauh dari pemukiman penduduk. Hingga hal itu membuat rasa penasaran pada diri Nyai Sintawati, dan ia pun mencoba untuk mendekati bangunan mencurigakan tersebut. Dan di sana terlihat tampak ada 2 orang berkuda yang baru saja datang dan membawa buntalan kain besar menuju ke dalam rumah tersebut. Dalam keadaan tertentu, manusia memang bisa lebih kejam dari binatang. Seperti saat ini, aku bisa melakukannya kepada Nini. Kalau pembesar Malwapati, apakah itu Prabu Angling Dharma atau calon suamimu Batik Madrim, berani berbuat macam-macam. Tujuan penculikan ini adalah untuk menekan calon suamimu dan rajanya, supaya tunduk kepada Simbar Manyura. Pengecut. Dan akhirnya tempat rahasia penyekapan Dewi Kusuma Gandawati telah diketahui oleh Nyai Sintawati, yang di saat itu langsung mendobrak rumah itu dari pintu belakang. Kalamurka pun menjadi sangat terkejut dengan hadirnya Dewi Sintawati, yang secara tiba-tiba muncul. Dan ia sama sekali tidak menyangka kalau tempat persembunyiannya itu bisa diketahui oleh musuh padahal sudah berada di tempat terpencil dan jauh dari kerajaan Simbar Manyura. Mendengar adanya suara pertarungan di dalam rumah, para pasukan Kalamurka yang berada di luar pun kemudian segera masuk ke dalam dan langsung turut membantu patihnya yang sedang bertarung itu. Kemudian Kalamurka pun lagi-lagi mengeluarkan ilmu malih rupanya dan ia segera mencari celah untuk mendekap Dewi Kusuma Gandawati ketika pasukannya menyerang Nyai Sintawati. Sehingga di saat itulah calon istri Batik Madrim tersebut kemudian dijadikan sebagai tameng oleh Kalamurka agar Dewi Sintawati tidak berani menyerangnya. Pembesar kerajaan berperilaku seperti... Jangan bicara sekecap pun. Kalau ingin gadis ini selamat, ayo pergi, ayo! Sementara di sisi lain terlihat Batik Madrim yang di saat itu telah sampai di wilayah Pasar Kutaraja Simbar Manyura untuk mencari informasi keberadaan calon istrinya tersebut. Patih Malwapati itu pun menyamar sebagai seorang pengemis dan memperhatikan suasana Kutaraja karena untuk memasuki sebuah kerajaan memang tidak mudah dan dibutuhkan sebuah strategi khusus untuk menyusup ke dalam. Dan saat ini ia pun mengintai penjagaan pintu gerbang kerajaan dan kekuatan prajurit-prajurit yang ada di sana sambil merencanakan dari mana ia akan memulai langkahnya. Hingga tiba di malam harinya, Batik Madrim pun memulai aksinya dengan lewat dari atap kedaton lalu menyelinap dengan penuh hati-hati ia menuju kamar tidur sang raja dan permaisurinya. Dan di saat itulah Batik Madrim mencuri pembicaraan, serta sekaligus akan menyaksikan adegan kungfu Jepang di atas ranjang antara Raja Pancatnyana dengan istrinya di kamar tersebut. Sebenarnya saya kurang setuju dengan rencana Paman Patih. Sekarang kita semua dicekam oleh ketakutan. Kanda, mungkin Paman Kalamurka ingin membebaskan Simbar Manyura dari penjajahan Malwapati. Simbar Manyura memang kalah perang,
tapi bukan negeri jajahan. Prabu Malwapati pun tidak pernah minta upeti kepada kita. Dan sikap mereka pun bersahabat. Prabu Pancatnyana di saat itu pun mulai berpikir jernih dan menyadari bahwa tindakan patihnya tersebut telah keliru. Sebab akar dari semua itu adalah Simbar Manyuralah yang terus mencari masalah dengan Malwapati, padahal selama ini kedua negeri itu tidak ada pertikaian sama sekali. Semua yang dilakukannya selama ini adalah tidak sesuai dengan isi hati nurani sang raja Simbar Manyura. Akan tetapi curhatannya itu pun sangat tidak tepat dikeluarkan kepada wanita di hadapannya tersebut, sebab istrinya si Danishwara itu adalah mantan harimau buas nan bejat yang dahulunya adalah pemberontak serta pemuas nafsu birahi di Kalinggapura. Sehingga apa yang telah dikatakan Prabu Pancatnyana sama sekali tidak sejalan dengannya, ia pun malah kembali memanas-manasi rajanya itu dan mendukung Kalamurka melakukan tindakannya untuk membuat negerinya dianggap paling hebat. Sifat kelicikan Dewi Danishwara memang tidak bisa hilang dari jiwanya. Ia pun mengompor-ngompori dengan alasan mempertahankan harga diri kerajaan, padahal Raja Simbar Manyura itu kini sedang memikirkan nasib rakyatnya yang pastinya akan sengsara nantinya. Sekarang saya lebih memikirkan rakyat saya, kemakmuran dan ketentramannya, Dinda. Kalau masalah harga diri itu hanya akan menyengsarakan rakyat. Tidak, Kanda. Itu pikiran keliru. Coba Kanda tanyakan kepada seluruh rakyat Kanda. Mereka pasti menginginkan kebanggaan sebagai negeri yang mampu membalaskan kekalahan. Kanda, maafkan kelancangan saya. Saya hanya ingin meyakinkan bahwa Kanda mampu melakukan semua itu. Sementara adegan kungfu Jepang kita tinggalkan dulu, biarkan Batik Madrim menyaksikannya sendiri. Kini kita menuju ke Bojanegara di mana semuanya telah berkumpul di sana dengan keceriaan yang luar biasa. Terlihat Angling Dharma yang bercanda tawa dengan putranya, karena Angling Kusuma bisa terselamatkan tanpa memakan korban seorang pun dalam peristiwa sebelumnya. Kemudian Angling Dharma pun membicarakan tentang Kalamurka, yang diakininya sebagai dalang dari penculikan Angling Kusuma maupun Dewi Kusuma Gandawati supaya Malwapati tunduk pada Simbar Manyura. Sedangkan Durgandini hanya menunggangi rencana Kalamurka karena ia memiliki misi tersendiri, yaitu untuk menghabisi semua pemilik ilmu dasendria perguruan Sugaluh. Setelah itu Angling Dharma pun menanyakan asal-usul Arum Kemangi, yang membuatnya kagum dengan jiwa mudanya memiliki ilmu pengentengan tubuh dengan sangat sempurna. Hamba dari perguruan Kepinis Putih, Gusti Prabu. Oh, ternyata perguruan itu masih ada. Kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu saya pernah diperkenalkan oleh Guru Mahasura. Kalau tidak salah, namanya Empu Ayusya. Beliau sudah sangat sepuh, tapi waktu itu masih tampak segar. Eyang Guru Ayusya sudah sangat tua, Gusti Prabu, tapi masih tetap ajak. Pantas gerakan jurus-jurusmu begitu cepat. Ilmu pengentengan tubuhmu juga sangat sempurna. Benar, Gusti Prabu. 12 tahun hamba belajar ilmu pengentengan tubuh, dan 3 tahun jurus pedang dan pukulan. Dan kembali lagi ke Simbar Manyura, di keesokan harinya terlihat Batik Madrim menyamar kembali menjadi seorang pengemis. Dengan sangat kebetulan ia pun bertemu dengan Dewi Sintawati yang juga sedang melakukan penyamaran menjadi seorang laki-laki di sana. Karena di saat itu Nyai Sintawati memang tengah mencari keberadaan Patih Batik Madrim ke Simbar Manyura untuk menyampaikan berita yang sangat penting tentang penculikan Dewi Kusuma Gandawati yang telah diketahuinya. Saya sudah menemukan tempat mereka memenjarakan Dewi Kusuma Gandawati di sana. Di mana? Di mananya Dewi? Mereka pasti menuju ke tempat Gusti Putri disekap. Sebenarnya itu semua adalah ulah Kalamurka. Pancatnyana sendiri kurang menyetujuinya. Saya mendengar semua pengakuan dari dalam biliknya. Jadi kita ikuti mereka ke sana, Gusti. Sebaiknya nanti malam saja, Nyai Dewi. Kita serang serempak, Nyai Dewi. Ya, Gusti.